Selamat datang di Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Program edukasi sosial dan kemasyarakatan. Bimbingan dan pelatihan hipnosis, hipnoterapi, ruqyah, dan healing energy. Kontak person dan info program, hubungi Kiai Jamas di HP atau WA 085728775740 atau hubungi trainer dan asisten trainer Satvika terdekat di kota Anda. Satvika Indonesia, bersama mengedukasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua, komunitas alumni Satvika Nusantara, program peserta kelas Healing Healing Treatment yang pada kesempatan hari ini berkesempatan hadir untuk ngaji bareng materi kita. Dulu pas offline pelatihan langsung kita belajarnya KMT ya. Terus ini kita sudah masuk kajian online untuk sertifikat CH dan CHT-nya. Jadi mari kita mulai kaji materi CH dan CHT-nya. Semoga kajian kita dapat memperdalam wawasan kita untuk bisa mengaplikasikan keilmuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri, pertumbuhan diri, warga dan masyarakat kita menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, kita mulai dari pertama ya. Ini silabus yang biasanya saya pakai ketika dress bareng seperti ini. Nah, jadi dalam kajian hipnosis ataupun hipnoterapi ini ada beberapa bagian. Jadi di Satvika Hipno Academy itu banyak sekali pendalaman kajian tentang hipnosis dan hipnoterapi. Setidaknya ada 4 bagian utama yang akan kita pelajari nantinya. Nah, yang pertama itu bagian hipnosis, yang kedua bagiannya hipnoterapi, yang ketiga nanti bidangnya hipnoenergi, yang keempat bidangnya NLP. NLP itu nanti akan kita pelajari bersama saat Silatnas Satvika di Brebes. Jadi teman-teman yang punya rezeki besok bisa ikut Silatnas Satvika di Brebes tanggal 24-25. Ini dari Wonogiri nanti berangkat rombongan 24-25 Desember. Itu nanti kumpul semua alumni Satvika dari seluruh Indonesia. Pesertanya saat ini yang sudah daftar ada 150. Brebes Desember. Sekarang sudah ada 100 lebih yang sudah mendaftar. 2 hari. Nanti dari Wonogiri kita berangkat bersama-sama satu bis. Ya nanti Wonogiri, Karanganyar, Solo, Ponorogo. Bisnya nanti dari Ponorogo. Jadi nanti kalau cukup 2 bis ya 2 bis, 1 bis ya 1 bis. Tapi berangkatnya nanti dari Ponorogo ngampiri ke sini dulu. Biayanya murah, di situ ada banyak keilmuan yang akan kita dapatkan. Biaya pokoknya Silatnas itu sekitar Rp300.000. Itu sudah berikut ilmunya, sudah berikut konsumsinya. Cuma tidak mendapatkan sertifikat. Nah, kalau untuk mendapatkan sertifikat itu berarti ikut kelas resminya. Ilmunya ada, cuma nanti bedanya ada kelas resminya. Maksudnya kelas resmi itu apa toh? Kelas resmi itu ya milu kelasnya memang. Nah, ini sekedar untuk membedakan siapa yang nanti diberi sertifikat atau tidak. Nah, kalau resminya untuk NLP itu dianggap 800.000. Sertifikatnya 2, praktisioner dan master. Nah, kalau ikut Silatnasnya toh boleh enggak? Boleh. Ikut belajar NLP-nya boleh. Bebas. Kalau di Silatnas itu bebas. Cuma bedanya ada yang dapat sertifikat, ada yang tidak. Kalau ilmunya semuanya dapat. Terus di Silatnas juga ada uji kompetensi. Uji kompetensi
hipnosis hipnoterapi. Artinya bagi jenengan yang sekiranya punya bakat di dalam dunia hipnoterapi, kemudian punya bayangan suatu saat kelak ingin buka klinik hipnoterapi, harus ikut uji kompetensi. Manfaatnya apa uji kompetensi? Ketika ikut uji kompetensi, nanti dapat sertifikat lulus uji kompetensi. Nah, sertifikat lulus uji kompetensi ini nanti akan disertakan saat kita mengurus izin ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Jadi kliniknya kita legal. Nah, kalau tidak, ya enggak apa-apa, ikut kelasnya boleh. Bedanya nanti dapat sertifikat atau tidak. Nah, termasuk yang istimewa nanti di Silanas kita Satvika pada 24-25 Desember 2022 di Brebes, itu ada bintang tamu yang sudah menjadi YouTuber terkenal. Itu Mas Roni De La Serna. Mas Roni De La Serna itu salah satu skill utamanya itu hipnotis halus. Jadi mirip sekali dengan pola-pola genda. Nah, itu nanti ruam itu YouTuber keren itu. Nanti kalau jangan di YouTube itu Mas Roni De La Serna, cari aja Mas Roni De La Serna. Itu bukunya saja 500.000. Zaman pengen dapat bukunya Mas Roni harganya 500.000. Nah, zaman ikut Silanas ketemu orangnya langsung cuma 300.000. 300.000 itu bukan untuk bayar Mas Roninya ya, untuk kegiatan kita selama Silanas itu, konsumsi selama 2 hari dan membantu akomodasi untuk penyelenggaraan kegiatan. Itu untuk NLP. Nah, yang akan kita pelajari di sini nanti utamanya pada kesempatan sore hari ini, yaitu bagian yang pertama, yaitu tentang hipnosis. Oke, kita buka halaman berikutnya. Ini sebetulnya semalam sudah kita kaji di kelas online ya, dan juga di video-video materi yang saya berikan di grup, supaya lebih mudah nyambung dengan kajian yang kita kaji hari ini. Kita ulang sedikit ya. Jadi apa toh pengertian hipnosis? Hipnosis adalah kondisi rileks yang sangat dalam. Dalam teorinya disebut kondisi alfa theta. Jadi kondisi pikiran manusia itu, gelombang otak itu ada gelombang otak beta sadar penuh, terus gelombang alfa rileks, dan theta itu rileks yang sangat dalam. Nah, kondisi ini mirip tidur, hampir tidur, setengah tidur. Kalau orang Jawa bilang itu lihat liuping aluyup. Jadi ngantuk yura ngantuk, turu yura turu gitu kan. Terlihat tidur tapi masih mendengar suara orang ngomong, masih mendengar suara motor mobil lewat, masih mendengar. Itu sebenarnya kondisi hipnosis, baik terjadi secara alami maupun terjadi maupun terjadi karena teknik-teknik induksi. Nah, pengertian hipnosis yang lain bisa juga terbukanya critical area, sehingga pikiran sadar beristirahat dan pikiran bawah sadar bekerja lebih aktif. Itu pengertian hipnosis yang lain. Karena sugesti itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang ketika critical areanya terbuka. Kalau critical areanya tertutup, sugesti tidak bisa masuk dengan baik. Jadi kalau misalkan sampean ngandani bocah tuh, ngandani anak-anak sahabat, ditolak mulu, itu karena critical areanya tertutup. Tapi kalau critical areanya terbuka, anak dinasihati nurut, enak, enjoy. Nah, itu critical areanya nurut, makanya digandani kalau bahasa Jawa itu bantah saja. Nah, disebut critical area karena area inilah yang menstimulasi seseorang untuk berlogika sehingga dia mengeluarkan bantahan-bantahan dan sanggahan-sanggahan. Makanya disebut kritik. Bawali ya, dikandani bawali, dikritik. Nah, supaya seorang itu dinasihati itu tidak mengeluarkan kritiknya, maka critical areanya harus dibuka atau critical areanya harus dibekukan terlebih dahulu. Cara membukanya dengan teknik-teknik induksi. Tapi kadang critical area seseorang itu terbuka secara alami. Misalkan dia sedang terfokus pada tokoh yang memiliki otoritas tinggi, kan murid kepada kiainya, diperintah apapun itu pasti sendiko dawuh. Kenapa? Orang yang memiliki otoritas tinggi sudah otomatis membuka critical area orang yang otoritasnya di bawahnya.
Jadi tanpa perlu dihipnosis orang itu sudah manut. Karena otoritas yang memerintahkannya dia nggak kritik, dia nggak protes, walaupun mungkin di dalam hatinya dia menolak, nggak menolak, manut atau tidak, terpaksa atau terpaksa nggak penting. Yang penting dawuh gurune dilakoni kan gitu. Ikhlas nggak ikhlas nggak penting gitu. Nah, itu tanda critical area jadi aku yang sadar itu buruk, kayak kasus yang kemarin sempat ramai viral itu Gus Beki ya di Jombang ya. Nah, itu kan seperti itu karena otoritasnya tinggi. Critical area terbuka oleh orang yang memiliki otoritas tinggi itu terjadi secara alami. Kalau tidak terjadi secara alami ya berarti dengan teknik induksi. Kemudian hipnosis juga punya pengertian kondisi di mana saran masukan sugesti dapat diterima dengan baik tanpa kritik atau protes dari pikiran sadar ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi ada kalanya terbuka secara alami, ada kalanya terbuka dengan teknik induksi. Contoh yang secara alami itu tadi disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas tinggi. Kemudian terjadi secara alami juga ketika seseorang itu berada dalam kondisi rileks, santai, lagi nonton TV, lagi mendengarkan musik, itu sebenarnya dia berada dalam kondisi alpha theta, kondisi hipnosis, kondisi di mana dia mudah sekali untuk dipengaruhi atau disugesti. Nah, tinggal yang mensugesti itu sugestinya positif atau negatif. Orang yang sedang terfokus banget kayak ngaji misalnya, anak-anak lagi ngaji gitu ya, itu juga sangat mudah dipengaruhi. Pisan, yang pertama gurunya memiliki otoritas tinggi, yang kedua dia sedang terfokus. Terus orang yang dalam kondisi kelelahan, capek, orang yang sedang dalam kondisi kelelahan, capek, dijak olahraga, dijak dolanan pencak silat misalkan, dijak olah pernafasan kan capek tuh. Nah pada saat dia istirahat, itu sebenarnya critical areanya sedang terbuka. Karena apa? Karena fokus tubuh, fokus pikiran untuk memulihkan diri, sehingga critical areanya terlena. Nah, critical area itu corok ono perumahan, kita mau masuk perumahan, nah itu harus melewati satpam. Nah, critical area itu diibaratkan satpamnya. Satpamnya tidak boleh masuk, yo sugesti tidak masuk. Kalau satpamnya mengizinkan, monggo silakan ya, sugestinya masuk. Hipnosis adalah teknik bagaimana berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Jadi kalau seorang itu sudah berada dalam kondisi bawah sadar yang aktif, maka kita bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Contoh pada kasus-kasus apreaksi atau yang selama ini dianggap sebagai kesurupan, itu yang kita ajak ngomong sebenarnya pikiran bawah sadarnya, bukan jin, setan, demit, peri, perayangan. Walaupun dia ngakunya Mbak Semar, Mbak Gareng, Mbak Petro misalkan, Nyeronggengnya Jamila atau siapa, itu sebetulnya adalah pikiran bawah sadarnya, atau yang dalam bahasa transpersonal psikologi disebut sebagai ego state. Ini muncul karena ada trauma atau fobia tertentu di masa lalu, tertekan dengan tekanan yang kuat dan berlangsung lama. Nah ini biasanya memunculkan sosok-sosok tertentu. Sebetulnya sosok ini bukan dari luar, tapi ya pikiran bawah sadarnya yang mengakumulasikan rasa sakit hati selama bertahun-tahun itu, sehingga pas ada kesempatan ngamuk, yo ngamuk. Nah karena tidak mungkin dia ngaku, siapa kamu? Saya Firda, tidak mungkin. Itu akhirnya kecerdasan pikiran bawah sadar Mbak Firda supaya tidak dipersalahkan dengan amukan itu ngaku, siapa kamu? Saya Nyeronggeng. Akhirnya kan orang-orang di sekitarnya yang sadar kan, waduh kesurupan ini. Kenapa kamu di sini? Saya kasihan dengan Firda. Padahal itu pikiran bawah sadarnya. Kadang-kadang Mbak Firda sendiri nggak sadar, karena pengaruhnya begitu sangat kuat. Tapi ini jelas bukan jin, setan, demit, perayangan. Kenapa kamu di sini? Saya kasihan dengan Mbak Firda. Saya ingin melindunginya, saya ingin menjaganya, begitu ya. Nah, kita ngomong kepada sosok ya yang menyebut dirinya sebagai Nyeronggeng itu, ya sosok itu sebetulnya pikiran bawah sadar seseorang. Seperti ketika jenengan sopo, saya Dwi, kan gitu kan? Nah yang jawab Dwi itu siapa? Ya data pikiran bawah sadar kita. Dwi itu siapa? Nah,
Dwi itu ya ini. Dwi pinternya apa? Ya gini. Dwi dari mana? Ini semua kan data di pikiran bawah sadar. Hanya saja yang ngaku-ngaku itu tidak menyebut namanya Dwi. Sebab kalau ngaku namanya Dwi, orang sudah oleh apa sih dimaksud? Ya toh? Kenapa kamu di sini? Saya ingin membantu Dwi mewujudkan cita-citanya. Emang punya hajat cita-cita apa? Ingin bangun rumah. Nah, misalkan seperti itu kan. Saya ingin membantu Dwi supaya punya rumah sendiri, rumah yang megah, rumah yang mewah, misalkan. Untuk ketentraman rumah tangganya. Nah, akhirnya kan orang tua ini mikir, piye caranya supaya orang kesurupannya ya gawe omah kan. Nah, itu yang dibantu pikiran bawah, kecerdasan pikiran bawah sadar. Paham? Jadi kalau ketemu dengan kasus-kasus seperti itu, gak perlu takut, gak perlu mundur. Kalau sampai kira-kira takut bahwa itu mungkin jin atau setan atau khodam tertentu, Kanjeng Nabi sudah mengajarkan kepada kita, adani telinga kanan, ikomati telinga kiri. Nek gak ilang, udu jin kafir. Nah, nek jin fasik ya coba bacakan ayat kursi. Nek kok nirokne, nah berarti ya umpama jin fasik. Paham sampai di sini? Paham ya? Lalu di ayat kursi walaya udhunya diulang berkali-kali. Kok orang itu sama ingatkan. Apalagi nirokne kan? Sama ingatkan. Kalau memang kamu adalah bangsa jin, kamu bisa ikut membaca ayat kursi, berarti kamu jin yang muslim. Walaupun saat ini apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan, fasik. Tidak boleh sebagai muslim mencelakai, menodai hak sesama muslim. Apa toh? Pertama, hak sesama muslim, sahabat muslim yang kamu masuki juga muslim. Tidak boleh menodai kehormatannya, tidak boleh mengganggu hak-hak harta bendanya, tidak boleh menodai hak-hak nyawanya. Jadi zaman sudah masuk ke dalam tubuhnya, berarti zaman sudah menodai yang pertama, kehormatan. Dia jadi malu, zaman dosa besar. Kalau tidak segera bertobat, Allah yang akan menghukum kamu. Kalau jin muslim walaupun fasik biasanya nurut terus keluar. Tapi kalau melawan itu tanda bukan jin. Sampai langsung wae. Oh, kalau begitu saya tahu pasti bahwa kamu bukan jin. Nek gak belum sadar, tak gawakne apa jenenge kursi sak meja nih orang mau ayah kursi kepruk nih kan gitu kan. Tapi ya itu ekstrim. Mending bisikan saja di telinganya. Oh, sebetulnya saya tahu kamu bukan kesurupan jin asli. Kamu hanya punya masalah psikologi yang dalam. Kalau kamu mau saya bantu supaya apa yang menjadi hajat kamu nanti bisa mudah tercapai. Kalau kamu ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang tua kamu atau kepada lingkungan di sekitar kamu, nanti saya bisa menyampaikan dengan cara-cara yang halus. Nah, supaya kamu tidak malu, nanti pura-puranya saya bilang ukhrijatullah dengan teriak takbir Allahu Akbar. Nah, kamu pura-puranya pingsan dan sadar. Kalau setuju tarik sarung saya dikit. Nah, kalau sudah narik, oh ya sudah. Biar tidak malu. Kalau gitu kan dia malu. Ngomongnya bisik-bisik. Itu ya. Itu namanya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Kadang begini, dalam teori regresi kadang begini. Orang itu punya traumanya rasa dredeg gemeter yang luar biasa. Tapi dia lupa sebabnya apa, kapan terjadinya, berapa kali dia sudah mengalami pengalaman seperti itu. Nah, kita bawa dia masuk kepada kondisi yang dalam, kemudian kita tanyakan, mungkin dulu kamu pernah mengalami kejadian seperti ini, dredeg gemeter, takut, lemas seperti saat ini. Saya sebentar lagi akan menghitung angka 1 sampai 3, tepat di angka ketiga kamu mundur ke masa lalu kamu saat kamu pertama kali mengalami serangan panik attack seperti kondisi Anda saat ini. 1, 2, 3, tepok dia kembali ke masa lalunya. Kita tanya misalkan, kamu sendirian atau banyak orang? Dijawab sendiri. Kamu di luar apa di dalam? Di dalam. Kamu di mana sekarang? Saya kelas 2 SD. Apa yang terjadi pada diri kamu sendiri? Apa yang terjadi pada diri kamu saat ini? Saya dimarahi guru saya. Kemudian saya dipelonco sama teman-teman saya dipermalukan. Apa yang kamu rasakan? Saya sakit hati, sampai marah, mukul-mukul meja. Nah, itu artinya kita bicara dengan pikiran bawah sadar seseorang. Sampai di sini bisa paham ya? Insya Allah ya.
Nah, pengertian hipnosis yang lain adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran dengan tubuh, hubungan emosi dengan kejiwaan seseorang, juga mempelajari hubungan pikiran dengan mental yang berkaitan dengan masalah kesehatan, perilaku, dan bahkan nasib seseorang. Kenapa kok sampai pembahasan tentang nasib? Karena karakter kepribadian Anda menentukan kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda akan menentukan nasib Anda. Karakternya keras, kebiasaannya marah-marah, nasibnya bagaimana? Di lingkungan masyarakat dijauhi, tidak disukai, ya kan? Karakternya harus lembut, kebiasaannya suka membantu sesama, akhirnya kan begitu. Di lingkungan sosial, ya gampang oleh pekerjaan, gampang oleh peluang bisnis, mudah dipercaya, dan yang lainnya. Ini keilmuan hipnosis ini bagian dari cabang ilmu yang mempelajari tentang ini. Bagaimana hubungan antara pikiran, perasaan, dan tubuh seseorang. Bahkan bisa menjangkau sampai hubungannya dengan nasib. Contoh ya, seseorang punya trauma tertentu, luka hati, sakit hati di masa lalu, entah dimarahin, entah dipresur, entah dihina. Ketika dia memejamkan mata mengingat kejadian di masa lalunya, bisa-bisa air matanya mengalir. Nah, pikirannya mengingat kejadian di masa lalu, perasaannya muncul sedih padahal kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, tubuhnya memunculkan reaksi seperti geget-geget, gemeter, mengepalkan tangan, atau bahkan mungkin teriak. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya kan? Nah, itu karena ada hubungan yang luar biasa itu. Nah, tapi ketika gambar kejadiannya di sini itu dirubah, ya, yang dia ingin itu gambar sewaktu dulu dihukum berdiri di depan kelas, ya kan? Muncul perasaan takut, gemetar, tubuhnya ikut kelihatan getar. Nah, kalau gambar yang ada di pikirannya berdiri di depan kelas itu diganti, itu maka reaksinya akan berubah. Jadi coba sekarang gambar yang kamu berdiri di depan kelas itu, yang dimana kamu sedang dimarahi, ganti bahwa guru kamu sebenarnya tidak sedang memarahi kamu, tapi sedang menasihati kamu. Suaranya yang keras menjadi lucu, seperti suaranya Upin. Dia biasa ketawa yang tadinya marah-marah, karena image-nya sudah dirubah, gambarnya sudah dirubah, maka emosi yang muncul pun berbeda. Nah, reaksi tubuhnya jadi berbeda. Bahkan guru yang menasihati kamu itu kelihatan berjoget-joget, ya, dia kelihatan lucu, malah dia kegirangan. Nah, untuk trauma-trauma ringan itu bisa seperti itu. Misalkan orang yang batuk karena banyak rokok, pejamkan mata, diingat rokoknya saat dia rokok, terus dimunculkan perasaannya sangat merokok, efeknya batuk. Nah, nanti gambar rokoknya diganti, rokok dengan sangat nikmat, halus, kalau begitu bahagia, tenang, batuknya hilang, ya kan? Nah, ketika kita merokok biasa saja, tapi ketika kita katakan pada orang itu bahwa rokok ini terasa pahit, di pikirannya ada rokok pahit, rasanya seperti apa gitu, muncul sesuatu yang tidak dia sukai. Maka ketika dia merokok, dia merasa pahit, dia tersedak. Itu jadi pikiran mempengaruhi perasaan mempengaruhi itu tubuh, dan semua itu mempengaruhi nasib seseorang. Jadi kalau kita ingin memiliki nasib yang baik di dunia ini, munculkan saja gambar-gambar yang positif dalam kehidupan kita, baik gambar dari masa lalu maupun gambar-gambar yang kita inginkan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang. Itu akan memunculkan emosi yang positif. Emosi bagian dari energi halus di dalam diri kita yang disebut energi kuantum, akan memagnet lebih banyak hal yang positif datang pada diri kita. Sampai disini bisa dimengerti? Tubuh menjadi lebih sehat, nasibnya pun akan berubah pelan tapi pasti. Amin Allahumma. Oke, cabang-cabang hipnosis. Ada yang namanya hipnoterapi. Itu aplikasi hipnosis untuk tujuan terapi. Kemudian ada juga hipnostik atau stick hipnosis, tujuannya untuk hiburan, seperti yang sekarang lagi ramai itu ya, Marcel itu kan hipnosis untuk hiburan dikombinasi dengan sulap. Hipnoenergi untuk tujuan memaksimalkan seni olah energi. Ini sebaiknya orang yang senang dengan olah pernapasan, latihan tenaga dalam, paham dengan hipnosis, sehingga dia bisa kombinasikan dengan dia belajar olah energi. Termasuk kita yang suka healing energi ya, juga harus paham ilmu hipnosis supaya
bisa lebih mudah dalam menghandle klien. Kita sudah pelajari ya, seperti kemarin menginduksi tomat, menginduksi air jadi air ruqyah, itu sebenarnya bagian dari energi. Terus nanti ada telepati sugesti, energi jarak jauh, penyembuhan jarak jauh, orangnya dibayangkan di telapak tangan, ya kan? Atau kita imajinasi diri kita sebagai pasiennya, gitu kan? Misalkan untuk telepati sugesti pembersihan rumah. Mas Ustadz, rumah saya ini sudah seminggu ini rasanya panas banget. Rumah kamu yang mana? Yang ada di Solo. Sudah. Rumahnya Mas Dwi yang ada di Solo. Tulisannya begitu aja. Rumahnya Mas Dwi yang ada di Solo. Bismillah ya Allah, berkailah rumahnya Mas Dwi yang ada di Solo. Jadi tenang, tentram, dan penuh keberkahan. Al-Fatihah. Dan biarkan izin ngalir sampai kira-kira 3-5 menit. Nggak perlu fotonya. Cukup rumahnya siapa, di mana. Nanti kecerdasan energi, pikiran bawah sadar seorang akan menggolai alamatnya diri. Jadi nggak perlu juga tanya nama orang tuanya misalkan. Tapi kalau tahu nama orang tuanya ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Orang nyasar atau orang kasar. Misalkan Mas Dwi yang mana? Mas Dwi anaknya Mbok Imah kan? Tentu saja kan beda dengan Mas Dwi anaknya Mbok ini, misalkan. Itu pentingnya nama bin atau binti. Tujuannya itu sebetulnya supaya tidak nyasar. Tapi kalau kita sudah jelas tahu pasti orangnya kan nggak mungkin nyasar, ya. Nggak perlu tanya bin. Ya misalkan Mas Dwi tanya nama ibu kamu siapa, kan lucu. Tapi wajahnya udah jelas. Nah, gitu. Kalau namanya sudah jelas nggak perlu nama juga. Kalau sudah ada foto sebetulnya udah nggak perlu nama. Nah, mau sudah jelas gitu. Hipnoforensik ini tujuannya untuk penyidikan, biasanya para polisi yang mempelajari. Hipnoparenting ini untuk ibu-ibu. Nah, jadi jenengan nanti besok kalau sudah menjadi hipnoterapis, apalagi nanti berhasil mencapai level trainer, nah ini harus bisa memberikan pelatihan hipnoparenting atau setidaknya mengarahkan ibu-ibu jamaah binaan jenengan itu supaya mempraktekkan pola parenting kepada anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya itu bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Misalkan dengan memanfaatkan pola-pola hipnosis alami yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita saat dia main game, saat dia lagi nonton TV, saat dia lagi tidur, saat dia lagi asik bermain, itu adalah waktu-waktu yang paling bagus untuk dia menerima sugesti. Saat dia lagi senang, saat dia lagi takut. Sedino misalkan sehari main mulu, dimarahin anak, takut enggak? Takut enggak? Mau jadi apa kamu nanti besok? Susah nanti hidup kamu lah. Pas dia lagi takut, critical area terbuka, sugestinya apa? Susah. Jadi yang membentuk anak ini hidupnya susah, ya orang tuanya sendiri. Jangankan kok dia memiliki kehidupan yang susah atau senang, Yahudi Nasrani saja orang tuanya, ya kan? Hadisnya kan begitu kan? Nah, jadi kalau anak itu lagi takut, nggak perlu dimarahi, dia sudah merasakan sendiri. Wah, kesalahan, saya main pulang larut malam. Begitu masuk rumah, bapak ibu diem saja, anaknya sedih kan? Sini dek, tambah sedih, tambah takut. Nah, kamu bermain sampai selarut ini, apa yang dicari, apa tujuannya? Anak kan mengungkapkan alasan ya. Entah alasan itu dibuat-buat, entah alasan itu benar, entah alasan itu jujur. Sementara kita abaikan. Ya sudah, kalau begitu besok kamu lebih bisa mengatur waktu kamu dengan baik. Sugestinya begitu. Besok kamu lebih bisa mengatur waktumu dengan baik. Sugestinya itu pas dia lagi seneng dapat hadiah misalkan, Pak, alhamdulillah nilaiku 100, seneng kan? Luar biasa, anak pinter. Besok nilainya dipertahankan, bisa 100 nilai 100-nya lebih banyak. Nah, itu kan pola-pola alami, gitu kan ya? Nah, itu namanya parenting. Jadi orang tua menjadi terapis bagi anaknya, tapi tidak di meja terapi, mengawal tumbuh kembangnya. Itu contoh pola parenting. Clinical hypnosis ini untuk tujuan bidang kedokteran dan perawatan medis, biasanya untuk kasus-kasus yang sulit di anestesi dengan obat bius, sulit diarahkan, ngamuan gitu kan, tidak patuh pada dokter. Nah, itu biasanya di clinical hypnosis, dihipnosis oleh para dokter yang menguasai keilmuan ini. Caranya ya tentu saja tidak dimasukkan
ke meja terapi terus di 1, 2, 3 tidur, enggak. Klinik hipnosis ada polanya lagi. Polanya ya pola hipnosis halus. Seperti tadi pola parentingannya saja, bedanya kalau parenting itu orang tua terhadap anak, kalau klinik hipnosis dokter atau perawat kepada pasiennya. Metafisika hipnosis untuk mengungkap rahasia kekuatan pikiran dalam hubungannya dengan kekuatan metafisika. Nah, ini yang dipraktekkan Marcel untuk mengungkap pembodohan publiknya Kang Samsudin. Praktek-praktek metafisika ala Kang Samsudin itu dibongkar oleh Marcel. Nah, ilmu-ilmu seperti ini disebut metafisika hipnosis. Jadi Marcel juga bisa mengemas kemampuan dia dalam bidang hipnosis, hipnoterapi dan sulapnya di branding sebagai kekuatan metafisika. Jadi Marcel ya ahli metafisika hipnosis, cuma tujuannya untuk membongkar. Samsudin juga ahli metafisika hipnosis, tujuannya untuk membodohi publik. Nah, sampean nanti setelah paham ilmu ini gak ada pilih ilmunya sama, you know. Setelah jenengan paham tentang daya kekuatan pikiran, sampean kalau merukyah orang, kalau ada orang sakit, dengan dadane ngamuk-ngamuk iso, dadane macan iso, dadane gendru iso, dadane pocong iso, tergantung ucapan jenengan. Ya toh? Dadane tambah sakit juga bisa. Gitu. Ini tidak segera dibersihkan rumahnya, ya. Wah, ini sakitnya semakin lama. Padahal orangnya lagi sakit, ketika areanya terbuka, sugestinya sakitnya makin lama, harus disembuhkan dengan cara pembersihan rumah. Ini harga minyaknya 10 juta, itu berarti sampai bayar Samsudin. Kalau tidak percaya, besok malam Jumat jenengan titeni. Nantilah ada rasa sing macam-macam yang omah jenengan. Kadang bau busuk, kadang orang lain yang sehat nggak mencium bau busuk, nggak mencium bau wangi, nggak mendengar suara sing aneh-aneh. Tapi yang sakit itu pasti mencium hal seperti itu. Kenapa? Karena sugestinya sudah paham? Ya, jadi sakti sampai langsung. Tapi ya kan kalau Satvika itu ya ora kaya Marcel, ya gak kaya Samsudin. Ojo sampai kaya Samsudin. Ini ya ojo kaya Marcel. Artinya kita mengedukasi dengan baik. Nggak perlu membongkar-bongkar seperti itu. Perkara itu sebagai urusan dia sendiri. Tujuan kita membantu klien. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang sakit bertahun-tahun, sudah berobat ke sana nggak sembuh-sembuh, sudah habis sawah, sudah habis rumah misalkan, tabungannya berjuta sudah habis, jangan kita patahkan loh sama ditipu enggak. Soalnya apa, itu beban psikologinya semakin berat. Ya ben sama sudah datang ke berapa kiai ulama di rukyah, wah surake tuh Ustaz. Nah, itu berarti tanda sebetulnya gangguan metafisiknya berkaitan dengan jin, setan, dengan periperayangan itu sudah sembuh. Orang tanggung-tanggung loh, rukyah jenengan loh, orang-orang ternama semua. Jadi pasti itu sudah sembuh. Bagian yang kegaiban sudah ditangani. Ke dokter sudah, berarti bukan medis. Karena menurut dokter tidak ada penyakitnya. Jadi sahabat sudah cukup, orang usah minta duit meneh, periksa kemana-mana. Karena sudah jelas rekamannya keluar dengan tidak memiliki gangguan penyakit yang fisik. Rekamnya bagus semua, organnya bagus, ada air, pikirannya prongsen juga bagus. Tapi kok isuk lara gini Ustaz? Nah iya, berarti ini bukan fisik, bukan metafisik. Bukan metafisik karena jelas sudah datang ke dukun paranormal keliling Indonesia gak sembuh. Anggap saja yang memang ada metafisiknya tapi sudah gila. Lah yang dokter sudah jelas bukan. Nah terus yang mana? Nah itu karena manusia itu ada pikiran, perasaan dan tubuh. Ya tubuhnya sudah digarap dokter, sudah dinyatakan tidak ada masalah. Ya, mistisnya sudah digarap oleh kiai, ustadz, dukun, nggak ada masalah. Nah tinggal psikisnya, itu memang bagian saya. Jadi ini lagu 10% tok kira-kira ya ono. Wis gampang, anggar sampean manut karo aku. Ini gampang. adalah Kan gitu kan ya? seri Wes gampang kuwi kok, ayo ngopi sik. Hipnoterapi Training Program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia.
bersama mengedukasi bangsa. Back to our